Shalom saudara-saudara, selamat hari Sabat bagi kita semuanya. Kita puji Tuhan karena Sabat ini Tuhan pertemukan kita kembali satu Sabat lebih dekat kepada kedatangan Yesus. Untuk merangkumkan semua pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu, kita mengundang lebih dahulu, kita semua berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena berlimpah kasih karunia-Mu bagi kami sepanjang minggu ini. Dan saat ini kami mau merangkumkan pelajaran sekolah Sabat, urapi kami agar kami memiliki pemahaman dan satu berkat oleh karena mengerti apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sepanjang minggu kita sudah mempelajari satu judul yang baik, yaitu perjanjian iman. Pada waktu saya renung-renungkan apa ini perjanjian iman, dan setelah saya pelajari lebih dalam, saudara-saudaraku yang kasih, sesuai dengan ayat inti kita bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Galatia 3 ayat 11. Di sini kita melihat bahwa keselamatan adalah sepenuhnya anugerah dari Tuhan. Keselamatan itu adalah pemberian cuma-cuma karena manusia yang berdosa itu harusnya mati. Lalu di dalam pelajaran kita minggu ini, kita mau telaah dengan mengingat baik-baik. Kenapa? Ada banyak kekeliruan yang menjadi keyakinan banyak orang yang mengaku Kristen. Sekalipun tidak pentingnya hukum Taurat dalam hubungan dengan keselamatan. Apa yang menjadi pemikiran dalam pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini adalah cara keselamatan perjanjian lama di bawah perjanjian Musa sesungguhnya tidak berbeda dengan cara keselamatan perjanjian baru di bawah perjanjian baru. Walaupun ada kata hukum Taurat di sana yang seringkali menjadi seperti bahan perbincangan yang alot di antara umat Tuhan, khususnya mereka yang mengaku seorang Kristen. Kenapa saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan? Sebenarnya kalau kita jujur di dalam belajar sekolah Sabat, mempelajari Alkitab dengan baik, hukum Taurat itu adalah satu peraturan, satu nasihat. Di sana ada perintah, di sana ada ketetapan. Memang hukum Taurat itu tidak dapat menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita memang harus ada satu kuasa yang lain yang memiliki kemampuan di luar manusia, yaitu melalui kematian Yesus. Itu jelas. Namun untuk memahami, untuk mengetahui dan menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita untuk keselamatan kita, tentu kita memiliki petunjuk, memiliki peraturan untuk dijalankan kehidupan yang layak, yang sesuai dengan rencana Tuhan. Disinilah sebenarnya letaknya pentingnya kenapa kita harus mempelajari, merenungkan ketetapan-ketetapan Tuhan dan melaksanakan akan perintah-perintah Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kitab perjanjian lama dan baru, kalau kita mau lebih dalam untuk menelusuri, dua-duanya
keselamatan itu hanya oleh iman saja. Kenapa, saudara yang kasih dalam Tuhan? Sebab dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19, firman Tuhan katakan begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara yang kasih, pada waktu orang Israel diperintahkan oleh Tuhan membuat satu ketetapan, mengadakan satu upacara yang namanya upacara korban. Tentu orang Israel kalau tidak memiliki iman kepada Tuhan, kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan dapat mengampuni mereka, untuk apa mereka melakukan upacara itu? Itu semua diterima dengan iman. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sama dengan perjanjian baru. Kalau kita tidak terima dengan iman pengorbanan Yesus di kayu salib, gak ada juga artinya buat kita. Mulai dari Adam sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, berbicara tentang firman kebenaran, itu harus selalu dengan iman. Buktinya banyak orang yang tidak percaya, tidak mau melakukan, berarti karena mereka tidak memiliki iman untuk itu. Jadi waktu kita berbicara perjanjian iman, apa saja yang sudah dibuat oleh Tuhan, yang dijanjikan oleh Allah, semua sia-sia, tidak akan bermanfaat bagi kita kalau tidak diterima dengan iman. Rencana keselamatan yang Tuhan sudah buat itu tidak ada artinya kalau kita tidak menerima dengan iman. Namun dalam perjalanan iman itu bagaimana kita membuktikan bahwa kita memiliki iman. Iman itu dilihat dari tindakan, dilihat dari perbuatan. Makanya kita ini seperti pohon. Untuk dapat melihat ini pohon apa, maka akan dilihat dari buahnya. Kalau kita menyebut bahwa kita ini umat Tuhan, kita ini adalah anak Allah, pengikut Yesus, kita akan dilihat dari perbuatan kita, dari buah kehidupan kita. Hanya mereka yang tidak mengerti betapa seriusnya dosa, yang dapat percaya bahwa Allah berkewajiban menyelamatkan kita, itu bukan kasih karunia. Jadi kalau orang tidak mengerti, mereka tidak katakan itu kasih karunia. Ya. Kita yang berdosa, kita yang patut berhutang, kewajiban kita untuk berkorban, tetapi tidak sanggup memenuhi tuntutan itu. Kita beruntung saudara-saudaraku karena Yesus mau melakukan untuk kita. Dan inilah kasih karunia. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus sadar, ketika laki-laki dan perempuan mengerti lebih sempurna betapa besarnya pengorbanan yang dibuat oleh yang agung, yaitu Yesus kepada kita, mati demi manusia, maka rencana keselamatan akan dibesarkan, perenungan akan Kalvari akan membangun simpati, serta kekudusan dan perasaan yang hidup dalam hati orang Kristen. Kecuali kita memahami, menyadari pengorbanan dari Tuhan yang luar biasa, kita tidak akan dapat membesarkan, menyaksikan akan kebesaran Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pujian kepada Allah dan anak domba akan berada di dalam hati dan bibir orang yang memahami, yang mengerti pengorbanan Allah. Kesombongan tidak akan bertumbuh dengan subur di dalam hati bila mana terus kita ingat pengorbanan Allah
melalui anaknya Yesus Kristus di kayu salib. Semua kekayaan dunia ini akan kita rasakan bahwa tidak cukup bernilai apabila kita memahami arti sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus di atas salib untuk manusia yang berdosa. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau jujur, pemandangan Kalvari adalah satu peristiwa yang mengundang emosi yang terdalam. Kenapa? Karena Kristus yang begitu baik, yang tidak bersalah, harus menderita kematian yang sangat menyakitkan untuk menanggung beban dosa-dosa dunia. Dan inilah perjanjian yang sudah dilakukan pertama kali di saat manusia jatuh dalam dosa. Di mana dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, firman Tuhan berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan, dan keturunanmu akan mematuk tumitnya dan keturunan akan meremukkan kepala." Ini firman Tuhan kepada ular, di mana satu saat akan tiba waktunya Yesus mengalami kematian, tetapi kebangkitan Yesus mengakhiri semua kuasa-kuasa kejahatan dan kegelapan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pikiran dan imajinasi kita, ingat ini, tidak akan pernah dapat sepenuhnya mengerti panjangnya, luasnya, tingginya, dan dalamnya kasih ajaib yang kita tidak dapat ukur. Perenungan terhadap kasih juru selamat yang tidak tertandingi itu harusnya mengisi pikiran kita, menjamah dan melembutkan jiwa kita, menyaring dan meninggikan kasih sayang sehingga tabiat kita diubahkan. Saudaraku yang kasih, dalam perjanjian iman, sebesar apapun yang dijanjikan Tuhan, kalau kita tidak terima dengan iman, sebesar apapun perintah itu, selembut apapun perintah itu, sebaik apapun yang direncanakan Tuhan bagi kita, kalau tetap kita tidak terima dengan iman, saudaraku yang kasih, itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya menyadari sampai hari ini, kecuali kita memiliki iman, inilah seperti yang dikatakan dalam Kejadian 15 ayat 6, contohnya Abraham. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi saudaraku, kalau saudara tidak percaya, tidak memiliki iman untuk itu, ya kita mau bicara apa? Gak ada yang perlu didiskusikan, tidak ada yang perlu dipertentangkan, tidak. Bicara tentang keselamatan, bicara tentang pengorbanan Tuhan kepada kita, bicara tentang masa depan yang dijanjikan, semua janji-janji indah yang Tuhan berikan itu, kecuali kita percaya, kita beriman untuk itu, maka saudara yang kasih, kita tidak akan menerimanya. Abraham bukanlah orang yang sempurna. Dia juga bukan orang yang tidak berdosa. Tetapi ingat, dia memiliki iman. Dan Allah memperhitungkan kepadanya sebagai apa? Sebagai kebenaran. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ini dinyatakan benar. Artinya, bukan karena kita benar, tapi dinyatakan benar oleh pengorbanan Yesus. Karena kita percaya kepada Yesus, percaya kepada janji-janjinya, beriman kepadanya. Jadi bukan karena tindakan kita, tetapi karena iman kita dalam apa yang Yesus telah perbuat kepada kita. Kita imani apa yang dilakukan oleh Allah itu kepada kita. Semua yang mengikut dia, penurutan, penyucian, kesucian, perkembangan tabiat kasih haruslah berasal
dari kebenaran yang penting ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, panggilan dan kesimpulan bagi kita dalam pelajaran sekolah sahabat dalam 1 minggu ini. Ujilah kehidupanmu dengan penuh doa. Tanyakan dirimu sendiri, apakah perkara yang sedang engkau kerjakan sedang menguatkan hubunganmu dengan Allah atau tidak? Karena percuma saudaraku kita belajar firman Tuhan, bolak-balik Alkitab kita, lembaran demi lembaran kita pelajari, tetapi nggak ada iman. Yang ada yang hanya kita bangun hanya pengetahuan. Yang Tuhan mau adalah di situ kita baca, kita renungkan, kita yakini, kita hidupkan. Nah, inilah perjanjian iman. Berlaku dan berhasil serta dapat kita nikmati. Ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan kepada kita. Satu-satunya jalan di mana seorang berdosa dapat mencapai kebenaran adalah oleh iman. Tanpa iman tidak mungkin saudaraku. Di dalam Selected Messages 1 halaman 367. Kebenaran Kristus diterima menggantikan kegagalan manusia. Dan Allah menerima, mengampuni, membenarkan jiwa yang bertobat dan percaya. Memperlakukan seolah-olah dia benar. Mengasihi seperti dia mengasihi anaknya. Beginilah iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Luar biasa. Jadi saudara yang kasih, sebenarnya rugi saudara, rugi saya kalau tidak mengimani apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sudah firmankan, apa yang Tuhan perintahkan. Rugi saudara-saudaraku. Karena Allah sudah sediakan itu semua. Tinggal bagaimana kita menyikapi, merespon pemberian yang cuma-cuma itu. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Ketika melalui pertobatan dan iman kita menerima Kristus sebagai juru selamat, maka dosa-dosa kita yang banyak itu diampuni dan membatalkan hukuman kita. Dan ketika kita berdiri sebagai orang yang dibenarkan, masih ada pekerjaan yang lain yang harus diselesaikan. Apa itu saudaraku? Jiwa harus disucikan melalui penurutan kepada kebenaran. Ini penting saudara. Jadi kita tidak berhenti hanya aku percaya, saya menerima Yesus. Tidak cukup sampai di situ. Karena iman itu harus disertai perbuatan. Kehidupan sehari-hari yang disucikan. Inilah sebenarnya yang harus dinyatakan dalam hidup kita sehari-hari. Penerimaan akan Allah. Penerimaan Allah akan kita hanya melalui anaknya yang kekasih. Dan perbuatan baik hanyalah hasil dari karya kasih pengampunannya. Jadi kenapa kalau tadinya saya contohnya seorang pencuri, saya seorang perampok, saya seorang pembunuh, saya seorang yang emosional, sekarang berubah. Kenapa itu bisa terjadi? Inilah hasil daripada penerimaan Allah akan kita melalui iman. Jadi kita diubahkan. Dari mana kita tahu bahwa tidak baik itu melakukan tindakan kekerasan, emosi, menfitnah, berbuat jahat, malas dan lain sebagainya. Karena ada perintah, ada firman. Inilah hukum yang disampaikan kepada kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita 1 minggu ini, kita sedang diingatkan, kita sedang diajarkan agar kita boleh memiliki iman yang teguh, keyakinan yang pasti kepada perjanjian-perjanjian yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Mulai dari Taman Eden sampai kepada kita saat ini. Dan janji yang terakhir, Yesus mau datang. Kalau kita tidak imani, bagaimana kita mengimaninya? Dengan membuktikan kehidupan kita, kerohanian kita, buah-buah tindakan kita. Inilah sebenarnya yang penting yang harus kita hidupkan di akhir zaman ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di sorga, terima kasih oleh karena firman Tuhan yang begitu indah. Biarlah kiranya kami boleh memiliki iman yang teguh dengan tindakan-tindakan yang membuktikan iman itu sendiri melalui kata-kata kehidupan kami, pelayanan kami, sehingga ya Tuhan, pengorbanan Yesus yang luar biasa tidak menjadi sia-sia. Urapi kami semua, berkati kami. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan memberkati kami dari sekarang sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.